Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau berbicara peristiwa Surabaya sampai hari ini tidak pernah selesai. Sudah pasti karena terlalu banyak kepentingan dan sangat politis. Dari tiap-tiap masalah yang ditimbulkan oleh Banser, itu terlalu dan sangat politis. Bukan karena dorongan nasionalisme, bukan karena dorongan agama, tapi kepentingan politik mereka, politik praktis ya. Karena kalau diangkat dari sisi kepentingan negara, negara ini bukan miliknya Banser. Negara ini bukan miliknya Banser. Aneh kalau kemudian melihat pernyataan Bapak yang satu ini. Coba kita dengar pernyataan Bapak yang satu ini seperti apa. Bangsa dan setelah itu lagi bicara jaga itu semoga dalam keadaan sehat rasa rahmah barokah salam kita semuanya. Ada pernyataan dari Wakapolres Majalengka. Semoga itu terkait dengan memulih pengajian sampai selama di Surabaya yang notabene secara isu media sosial digunakan oleh konservatif. Padahal kenyataannya sudah ada lobby di situ dengan panitia penyelenggara dan panitia penyelenggara untuk tidak memakai sabit selama sebagai pembicara. Tapi kenyataannya di hari pelaksanaan masih saja memakai sabit selama sebagai pembicara. Jika diperhatikan dari pernyataan ini, makin nyata sekali ya, apa yang disampaikan oleh orang ini. Seolah-olah bahwa seorang Syafiq Basalamah tidak boleh berbicara karena tuduhan intoleransi. Sebenarnya siapa yang intoleran? Kalau melihat Banser dengan sikapnya melarang masjid, yaitu mengundang Syafiq Basalamah, itulah yang intoleran. Jangan kemudian Syafiq Basalamah yang dikatakan intoleran. Jadi kelompok Banser lah termasuk dalam hal ini juga sikap Bapak yang intoleran. Ya. Kemudian jika vonis dijatuhkan kepada Syafiq Basalamah sebagai orang yang tidak toleransi, itu terlalu kebablasan Bapak. Karena bagaimanapun sikap yang dilakukan oleh Banser melarang orang ke masjid itu sangat bertentangan dengan Quran. Atau mungkin Bansernya tidak baca Al-Quran. Atau mungkin Bansernya mengklaim bahwa kebenaran itu hanya milik Banser. Selain orang Banser tidak boleh berceramah. Itu namanya intoleran, Pak. Belajarlah Pak dari sisi bahasa biar lebih tepat ucapan Bapak itu daripada kemudian Bapak salah berpikir. Kemudian mengenai Syafiq Basalamah. Syafiq Basalamah itu bukan pengasong khilafah, Pak. Kalau rata-rata dibaca, pengasong khilafah itu rata-rata dari ahlul bid'ah, Pak, bukan orang Wahabi. Bapak salah orang itu namanya. Biografi Syafiq Basalamah tidak memiliki biografi Haroki HTI itu. Aduh, Bapak. Kemudian Bapak dengan mudah menyebut Syafiq Basalamah itu dengan bahasa yang seperti itu. Sebenarnya siapa? Sebenarnya saya ingin menyoroti perkataan Bapak, yaitu terkait dengan Wakapolres Majalengka. Apa yang dikatakan Bapak juga bagian dari sikap provokatif. Ketika Majalengka dituntut bisa berada di tengah-tengah, bersikap bijak mengatasi kemelut masalah itu, lalu Bapak sendiri yang menasihati polisi, mengapa tidak seperti nasihat Bapak kepada kepolisian? Mengapa Bapak dengan mudah ngecap Syafiq Basalamah itu
sebagai intoleran. Ini kan lucu Bapak ya. Jika melihat dari sikap Bapak yang sungguh sangat tidak teladan gitu. Karena Bapak hanya pandai menyuruh orang lain harus netral, tapi Bapak sendiri tidak bisa berjiwa netral. Malah menjelek-jelekkan Syafiq Basalamah. Itu Pak. Jadi dalam hal ini, tindakan Bapak yang seperti ini juga sangat provokatif. Dan tindakan Bapak yang seperti ini juga intoleran. Karena dengan mudah menilai orang lain. Dan seolah-olah anti dengan yaitu Islam. Ya. Jadi kan Syafiq Basalamah orang Islam. Apakah Islam itu harus didominasi Banser? Selain Banser bukan Islam, begitu Pak. Ya, Bapak, harusnya Bapak tidak semudah itulah di dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Oh, barangkali itu Pak dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Ini juga hanya saran kepada Bapak supaya Bapak benar-benar toleransi dan tidak berada di pinggir manapun, tapi harus ada di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.